Merangsang daya seksual kaum laki-laki. Wah, ini bahaya ini. Dia bisa menyaingi daun bungkus ini. Cuma cara mengkonsumsinya harus pakai ukuran-ukuran. Kabupaten Biak Numfor menjadi satu kabupaten yang kaya akan potensi kekayaan intelektual komunal, dan luar biasa malam ini saya dengan orang tua terkasih Bapak Yansi Rumbino yang datang jauh-jauh dari Pulau Undi bertemu dengan saya untuk juga membuat sebuah syair tentang perjalanan saya ke Pulau Undi, dan akan menjadi sebuah kenangan. Tapi juga dari bincang-bincang kita malam ini, ternyata ada sejumlah kekayaan intelektual komunal yang sifatnya berkaitan dengan pengetahuan tradisional. Jadi supaya kamu semua tahu bahwa kekayaan intelektual itu terdiri dari dua bagian, kekayaan intelektual komunal dan personal. Komunal itu terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Nah, Bapak Yanti sudah membantu karena memang saat ini kita sedang menggali sebanyak mungkin potensi dari kekayaan intelektual komunal, dan malam ini ada 4 pengetahuan tradisional yang disampaikan oleh Bapak Yance. Yang pertama itu pohon, daun pohon waru dan kangkung pantai, terus daun samparier, daun mayana pantai, dan anggrek. Bapak Yance, Ya, bisa Bapak jelaskan sedikit 4 jenis daun-daun ini dan kegunaannya, dan apakah Bapak mengetahui secara langsung atau menjadi sebuah pengetahuan yang diberikan oleh orang tua secara turun-temurun, atau bagaimana begitu? terima kasih. Pertama-tama 4 ramuan atau daun yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan hasil penjelasan dari orang tua, dan sekaligus sudah banyak dikonsumsi, dibuktikan, dan dipakai oleh saya sendiri. Yaitu pertama tentang daun waru dan kangkung pantai. Daun itu dipakai pertama untuk kegunaannya untuk kelancaran melahirkan anak. Dan saya ingat 69 tahun tahun 1953 di zaman Belanda, di kota Sorong saya lahir, itu mengalami kesulitan dan ibu saya tidak melahirkan. Sudah lewat waktu sampai waktunya menjelang bulan yang ke-10. Dan oleh ramuan yang tadi saya katakan ini, oleh seorang nenek yang bernama Sarah Kaviar, dia dengan malu-malu tidak berani menawarkan diri ke para medis zaman Belanda waktu itu untuk mencoba dengan ramuan. Akhirnya mereka menerima karena keputusan daripada para medis bahwa yang terjadi adalah kematian yang akan dialami oleh mama dan saya, karena sudah tidak bisa lagi karena air ketuban sudah pecah dan tidak bisa lagi, sudah kandungan kering. Akan tetapi dengan ramuan ini, amfan dan manggap-dubda atau mayan atau daun waru dan kangkung pantai ini, nenek ini membawanya dengan diolah dengan cara ditumbuk sampai hancur, kemudian diperas airnya, dikasih saya punya mama minum, dan akhirnya saya lahir ke bumi. Walaupun air ketuban sudah tidak ada atau sudah pecah. Dan sampai hari ini daun ini tidak dikembangkan oleh para ibu-ibu yang ada.
malah mungkin digunakan untuk resep-resep yang lain. Maka itu saya sangat kagum dan mencintai daun ini, dan saya sering mau mencoba untuk ibu-ibu tapi tidak ada yang bersedia. Tapi pengalaman, sehingga saya lahir dalam keadaan tidak kuat, sehingga waktu saya sekolah di SD dipimpong oleh teman-teman karena secara fisik sering dipukul, diseret juga, saya tidak kuat, malah adik saya ikut memukul saya, perempuan pun pukul saya. Karena secara fisik, karena saya lahir dalam situasi yang kurang bagus, tapi saya berterima kasih Tuhan memakai saya sampai jadi berkat banyak orang hari ini. Itu yang tentang Bapak Yanci, ini pohon daun waru dan kangkung pantai ini di Biak banyak kah? Hampir menghiasi pesisir pantai. Berarti ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa sekali. Terus yang kedua ini daun samparier nih. Ya, samparier. Samparier nih, dia bentuknya bagaimana ya? Daunnya ada menghiasi sepinggir, setiap pinggiran jalan mulai dari Biak Barat sampai Biak Timur. Dan daunnya yang diambil itu pucuknya yang merah-merah. Arti samparier itu berasal dari samfa. Rier. Samfa itu makan untuk, rier untuk berubah. Cuma karena orang jangan salah makan dong, berubah lain lagi Bapak. Iya, tapi karena biasanya dialek Biak F itu jadi P, jadi hanya samfa menjadi sampah dia artinya berpindah dialek. Jadi daunnya itu dipakai untuk untuk menyembuhkan sakit gula atau diabetes. Jadi yang kedua dipakai untuk memperlancar atau mempercepat menstruasi atau datang bulan yang mengalami banyak kesulitan, sekaligus mencuci kandungan dan menyuburkan kandungan. Sehingga apabila minum daun ini setelah masa subur itu, kalau mendapat sentuhan ibu-ibu yang mengalami itu akan hamil cepat, ya, seperti itu. Hal yang ketiga dari samparier ini adalah merangsang daya seksual kaum laki-laki. Wah, ini bahaya ini. Dia bisa menyaingi daun bungkus ini. Cuma cara mengkonsumsinya harus pakai ukuran-ukuran tertentu, karena kalau mengkonsumsi berlebihan akan mengganggu denyutan jantung. Sehingga selalu kontrol ke pihak medis tentang diabetes, denyutan jantung dan lain sebagainya. Dia cara memakainya bagaimana, mengolahnya bagaimana? Itu hanya diambil pucuk daun yang merah-merah, kemudian agak hijau sedikit, itu direbus, kemudian diminum 3 kali sehari, 3 gelas seperti 3 gelas ya. Dan ada satu hal lagi, itu juga bisa membantu mengeluarkan tumor kandungan dalam kandungan ibu-ibu. Dan hal ini saya buktikan setelah istri saya mengalami tumor kandungan selama kurang lebih hampir 5 tahun. Para medis dari Kota Nabire maupun Biak dan terakhir keputusan harus dioperasi karena kandungan ibu sudah penuh dengan tumor kandungan itu. Tetapi hanya atas permintaan istri saya katakan risiko kita tanggung bersama, tanpa operasi saya coba, dan saya merebus ini daun samparier ditambah dengan ada 1 ramuan lagi, dan ternyata pada tanggal 26 November gempa bumi di Nabire, tuh ibu melahirkan tumor itu. Besar tumor itu? Sebesar bayi. Dan akhirnya membuat. Cuma waktu itu Bapak dong tidak pernah foto ya? Tidak foto. Jadi setelah ibu melahirkan, atau istri saya melahirkan tumor ini, ibu kandungannya subur sampai umur 60 tahun. Dan selalu dapat menstruasi. Luar biasa.
Terus ini ada daun Mayana Pante atau bahasa Biak bilang Mansnasem Rom. Mansnasem ram itu daun. Mansnasem ram. Ya, kira-kira daun ini di model bagaimana? Dia punya bentuk disebut Mayana Pante karena daunnya seperti mayana. Oke, seperti tapi daun warnanya kehijau-hijauan sedikit. Itu rata-rata berdiri di pantai. Dan untuk di Pulau Biak ini banyak Menghiasi pantai. Jadi kecuali dibabat oleh masyarakat yang tidak mengerti. Jadi ini dia punya kegunaan apa saja, Bapak? Pertama, untuk menyembuhkan sekaligus mengurangi rasa asam urat. Jadi pengalaman saya menggunakan ini sewaktu saya asam urat sampai mencapai 9. Ya. Saya konsumsi obat medis tidak mengalami perubahan. Hanya saya coba menggunakan ini hanya di dalam 3 hari saya sembuh. Dari 9 turun jadi 5,6. Itu yang pertama. Yang kedua, dipakai juga untuk kalau merasa batuk, leher kering, itu bisa diambil pucuk daunnya, dikunyah saja dan bisa ditelan, akan mengurangi batuk-batuk karena rasa leher kering atau gatal-gatal, bahkan pedis di leher itu dikunyah dan diminum saja, itu pasti membantu. Yang seterusnya bisa juga dipakai untuk mengurangi asam lambung. Asam lambung. Luka juga termasuk menyembuhkan luka yang sakit bertahun-tahun atau susah sembuh, bisa dipakai untuk menyembuhkan. Caranya khusus untuk luka itu dibungkus dengan daun roda, kemudian dipanaskan di api sampai daunnya kelihatan sudah matang atau seperti masak begitu. Kemudian diperas untuk tuangkan di dalam luka itu. Biarpun luka itu sakit model apapun akan sembuh. Dan menyembuhkan luka yang disebabkan karena ada pengaruh hal-hal lain seperti gula darah, asam urat yang membuat luka susah sembuh. Gunakan Mansnasem Mayana Pante itu. Seperti yang saya alami, berobat selama 3 bulan, luka saya yang di telapak kaki ini tidak sembuh-sembuh. Hanya saya coba itu hanya membutuhkan 3 hari saja dan sembuh, dan luka borok itu tertutup. Luar biasa. Tentang anggrek bagaimana? Anggrek ini kan kutong cuma pikir saja itu bunga, hiasan yang kita lihat memberi sebuah keindahan yang kita pandang, tapi ternyata ada manfaat lainnya. Jadi anggrek adalah suatu ramuan tradisional yang di Biak yang hanya bisa dipakai oleh beberapa pihak tertentu saja atau beberapa orang saja termasuk saya. Jadi untuk menyembuhkan luka lama biar dia borok, tapi dia akan bisa sembuh. Bahkan luka baru yang terjadi tanpa operasi bisa daging-daging tumbuh kembali menyatu, kulit-kulit juga seperti itu. Caranya adalah dengan biang daripada anggreknya dikuliti bagian hijau yang di luar, pindah dulu, kemudian diparut atau ditumbuk sampai halus, kemudian dicampur dengan minyak kelapa sedikit, kemudian dibuat diletakkan atau ditaruh di atas luka-luka itu. Dia menyedot daging yang sudah lama borok itu keluar, sembuh, dan langsung tutup. Dagingnya menyambung dengan sendirinya. Itu yang bisa dipakai oleh ya, itulah anggrek punya makna. Itu anggrek ini kan ada banyak jenis, Bapak. Jenis yang biasa dipakai itu yang biasa-biasa, atau kalau tidak salah anggrek harimau. Oh, anggrek harimau. Kalau tidak salah yang daunnya bintik-bintik. Bintik-bintik, iya betul. Bunganya bintik-bintik kayaknya. Jadi luar biasa kita mendapat pengetahuan tradisional
yang sudah dipakai oleh masyarakat di Biak Numfor itu 4 jenis tumbuhan ini menurut Bapak Yance banyak masyarakat yang memakai atau tidak banyak juga? Tidak banyak. Tidak banyak. Oke. Dan tentu dengan testimoni yang Bapak sampaikan dan Bapak mengalami sendiri, ini memberikan sebuah reputasi tersendiri terhadap jenis tumbuh-tumbuhan ini, dan tentu kita berharap kalau itu banyak di Kabupaten Biak Numfor, harus cepat kita lakukan untuk dilindungi untuk kekayaan intelektual komunal berkaitan dengan pengetahuan tradisional dari satu sisi yang masyarakat gunakan, tapi di sisi yang lain dia menjadi bagian juga dari sumber daya genetik dari tumbuh-tumbuhan ini yang tentu bisa memberikan prospek nilai ekonomis ke depan. Terima kasih sekali untuk informasi yang luar biasa dari Bapak Yance, dan tentu kita akan terus menggali sejumlah potensi berkaitan dengan kekayaan intelektual di Biak Numfor, karena tentu tanah ini diberkati Tuhan, dan juga segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah ini memberikan prospek terhadap kehidupan dan peningkatan kesejahteraan. Terima kasih Bapak Yance. Tuhan memberkati dan melindungi kembali dalam perjalanan ke Pulau Undi lagi. Dan kita akan jumpa pada sesi podcast berikut. Bisa saja satu waktu kita akan podcast dari Pulau Undi.